Ini dia wawancaranya. Nah, sekarang kami sudah bersama dokter yang akan diwawancarai. Boleh diperkenalkan dulu dokter, namanya siapa dan lagi praktek di mana? Nama saya Dr. Sandra Nora, saya praktek di klinik Nora Medica, akupunktur medik. Baik, ada beberapa hal yang akan kami tanyakan. Yang pertama, berapa banyak pasien yang telah ditangani terkait penyakit organ reproduksi semasa praktek? Jadi kalau yang datang ke klinik Nora Medica itu biasanya adalah remaja ya, kebanyakan remaja yang dengan sakit waktu menjelang haid, namanya dysmenorrhea. Biasanya dysmenorrhea itu disebabkan oleh apa ya, dok? Nah, kalau penyebab dari dysmenorrhea itu secara primer dia diakibatkan karena kontraksi otot rahim. Ya, jadi tidak seperti orang normal terasa nyeri, sedangkan yang sekunder bisa disebabkan oleh kekakuan atau dari radang panggul atau yang namanya ada endometriosis. Endometriosis itu adalah suatu pertumbuhan jaringan di luar sel rahim, pertumbuhan jaringan di luar rahim. Tuh. Nah, dok, untuk cara mengatasi penyakit dysmenorrhea itu gimana, dok? Nah, penyakit dysmenorrhea ini sebetulnya tadi kan diakibatkan bisa dari primer atau sekunder. Kita bisa memperbaiki dari pola makan, dari pola hidup kalian ya, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, tidak melakukan aktivitas seksual yang menyimpang. Nah, itu insya Allah tidak akan kena dysmenorrhea ya. Misalkan kalau misalnya dysmenorrhea itu kalau sakit itu tidak normal, tapi kalau dia menjelang haid tidak ada sakit itu normal. Nah, sebagai remaja, untuk cara mencegahnya itu gimana, dok? Tadi dengan cara memperbaikilah pola hidup ya, makan makanan yang seimbang, terus kemudian berolahraga, itu cara mencegahnya untuk remaja. Penyebab utama dari penyakit dysmenorrhea itu apa, dok? Penyebabnya tadi bisa disebabkan oleh yang tadi ya, kekeraman dari otot sendiri, dan tadi bisa ada suatu radang di daerah panggul atau endometriosis tadi. Selanjutnya, bagaimana cara penyakit ini dapat tertular? Apakah hanya dari hubungan seksual? Kalau dysmenorrhea tidak menular, jadi tidak ada ditularkan melalui hubungan seksual. Kalau penyakit yang menular itu penyakit seksual itu misalnya adanya hubungan yang dilakukan hubungan suami istri ya. Nah, penyakitnya seperti yang disebabkan oleh virus, ada bakteri, itu bisa menular. Tapi kalau dysmenorrhea tidak menular. Apakah pola makan mempengaruhi kesehatan reproduksi? Ya sangat, karena kalau kita tidak bisa menjaga pola makan kita dengan seimbang, maka kebutuhan tubuh akan zat-zat yang diperlukan seperti di otot, ya, di organ kan ada ototnya, itu akan tidak seimbang dan bisa menyebabkan masalah. Apakah kalau sering mengganti-ganti sabun bersih, organ intim bisa menimbulkan risiko penyakit? Kalau kita bicara tentang sabun pembersih organ intim, sebetulnya dia tidak menimbulkan penyakit, tetapi pada organ intim itu ada banyak flora normal. Flora normal itu membantu keasaman untuk mencegah timbulnya penyakit di daerah organ intim. Nah, jadi kalau kita ganti-ganti sering pakai sabun, itu kan jadi menyebabkan basah dan terganggu flora normalnya. Itu bisa menyebabkan penyakit. Ganti sabun pembersih organ intim bisa menimbulkan risiko penyakit. Berganti-ganti sabun pada organ intim tadi itu sebetulnya tidak menyebabkan penyakit. Namun organ intim itu kan bersifat asam. Jadi kalau kita sering mencuci berlebihan dengan sabun ya, itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan flora normal di situ. Sedangkan flora normal yang di daerah organ intim itu tujuannya untuk menjaga keasaman dan mencegah penyakit yang bisa mengenai organ intim. Jadi itu. Bagaimana hubungan antara penyakit reproduksi dan daya tahan tubuh? Sangat berhubungan. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, imun kita bagus, itu akan menghindari penyakit apapun, termasuk penyakit reproduksi. Bagaimana perbedaan penanganan penyakit
reproduksi pada remaja dan orang dewasa? Pada umumnya penanganan penyakit reproduksi pada remaja dan dewasa itu sama. Namun terkadang karena ada perbedaan bahwa kalau remaja, misalnya kan remaja yang belum nikah, itu kan berbeda dengan kalau dilakukan pemeriksaan dengan yang sudah menikah atau dewasa. Jadi pemeriksaan organ reproduksi di bagian dalam itu tentu pada anak remaja berbeda dengan orang yang sudah menikah. Apa pesan dokter buat kami para remaja? Nah, jadi pesan sebagai tenaga kesehatan kepada remaja ya, yang pertama untuk menjaga organ reproduksi senantiasa sehat. Satu, kita harus merubah pola pikir dengan cara menjaga kesehatan yang lebih baik lagi, seperti pola makan, ya, pola hidup. Yang kedua, pentingnya menjaga organ reproduksi ini ketika kalian mengalami masalah atau kalian mengalami keluhan, segeralah berkonsultasi ke dokter atau segera berobat ya ke dokter kalau ada misalnya keputihan ya, atau misalnya kebanyakan itu kan keputihan, dismenore, nah itu segera berkonsultasi ke dokter. Yang ketiga, penyakit reproduksi ya, ini kebanyakan kan saat ini itu kalau dihubungkan dengan pola hubungan remaja atau remaja pada saat ini adalah dengan menjaga higien ya, dalam higien alat reproduksi sendiri dan hubungan sesama atau lawan jenis yang maksudnya tidak semestinya dilakukan sebelum kalian menikah, itu sangat penting. Banyak remaja itu belum mengerti bahwa penyakit-penyakit yang terjadi pada organ reproduksi itu disebabkan oleh pergaulan bebas, seperti halnya HIV, yang disebabkan oleh virus ya, sifilis ya, terus kemudian gonore, lalu kemudian bahkan hepatitis ya, itu juga bisa ditularkan akibat hubungan remaja yang di luar batas. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang seperti di atas tadi, kalian semua remaja itu mesti menjaga rambu-rambu pergaulan. Nah, mungkin itu ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Demikian video wawancara yang kami buat. Terima kasih buat Dokter Sandra Lola yang sudah membantu membuat video edukasi kami. Semoga video edukasi kami dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.